Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan video dari saya yang pertama, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang elko. Elko berfungsi sebagai penyimpan arus listrik atau menampung arus listrik sesuai dengan satuannya. Satuan dari elko adalah mikrofarad dan volt. Dan juga elko mempunyai dua buah kutub, yakni kutub positif dan kutub negatif. Biasanya yang tercantum atau yang tertulis pada elko yakni tanda untuk negatif serta satuannya. Itu saja keterangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam menerangkan dan penyajian video dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada para penonton yang dapat memaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gambar 3 buah tester. Yang berwarna merah tester digital. Yang berwarna biru tester USR meter. Dan yang berwarna hitam adalah tester analog atau jarum. Dan juga saya akan mempraktekkan ketiga buah tester tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan atau cara menggunakan dari 3 buah tester yang sudah saya tampilkan. Sekarang mempraktekkannya dengan satu persatu. Nah, ini yang berwarna merah ya. Ini kan tester digital atau tester angka ya. Nah, ini kan ada 2 buah gitu. Kutub merah sama hitam di situ. Nah, saya coba ya. Di sini kan ada tertulis off. Ya, off. Itu off ya. Nah, di situ. Terus saya akan coba putar ke kiri ke arah 200 mikro ya. Gitu. Lalu saya akan mempergunakan elko yang ukurannya, nah ini kelihatan kan? Nah, ukuran 100 mikro 400 volt ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, ya, kelihatan. Coba diperhatikan pada para penonton, dilihat dengan baik ya. Ini ya. Nah, ini juga kabel yang ini yang 2 ya, ini dua-duanya. Belum saya pindahkan. Ya. Tolong diperhatikan. Nah, nih angka nolnya. Apakah dia akan berubah? Gitu. Ya, tolong diperhatikan. Nah, ini saya akan tempelkan kabel yang berwarna hitam. Ya, hitam nih. Hitam ini nih, hitam. Saya tempelkan ke, nah ini. Ya kan kelihatan tuh. Ke minus. Tuh. Ya. Kelihatan kan ada gambar min gitu. Dan yang satu lagi ke kutub yang positif gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Apakah 00 itu akan berubah? Ternyata tidak. Berarti ada yang salah. Nah, bagaimana caranya? Ya, coba ini saya off-kan dulu ya. Ini saya lepas dulu. Nah, ini saya lepas ya. Tuh kabelnya sama ini saya cepot.
Nah, ini elko ini kan tadi sudah berisi muatan listrik, ya. Nah, ini untuk apa? Biar tidak ada strumnya lagi atau arus yang masuk. Kita gosok aja atau kita tempelkan biar dia nol atau hilang, ya. Nah, kenapa tadi tidak bisa angka 0 itu berubah? Gitu. Nah, yang merah ini kita pindahkan ke sini. Nih. Taruh mana sih? Dipindahkan ke sini. Tuh. Ya kan? Yang tadi sini merah, ya. Saya pindahkan ke sini. Ya. Coba perhatikan lagi. Apakah 00 itu akan berubah? Kita lihat hasilnya, ya. Nah, ini kan off. Ya, off. Sekarang saya putar ke 200. Tuh, angka 00 ya. Sedangkan yang kita akan ukur elko-nya kan kapasitasnya 100 mikro. Tuh, 100 mikro kan? 100 mikro 400 volt. Jelas kan? Tuh. Nah, saya ulangi lagi coba di sini, ya. Ini kabel 2. Merah sama yang hitam. Situ. Nah, ini yang hitam, nih, yang hitam ini saya tempelkan ke yang minus. Ya. Tuh. Terus yang merah saya pindahkan saya tempelkan ke yang positif. Nah, ada angkanya kan sekarang? Gitu, ya. Jadi 100 mikro terus di angka digital tester ini menunjukkan ya antara 95 lah. Situ, ya. Ya, selisih tidak jauh. Berarti elko ini nih masih layak, masih bagus. Dan nanti masih bisa dipergunakan. Itu, ya. Begitu saja dulu dari memakai tester digital. Oh iya, saya lupa. Di sini karena saya mengukur 100 mikrofarad, ya, kelihatan nggak tuh? Ada angka 200 yang menunjukkan 200 mikrofarad, gitu. Jadi saya harus pakai ukuran yang 200. Kalau yang 2 mikro itu tidak akan ada angkanya, dalam arti 1. Itu aja, ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester yang berikutnya yang berwarna biru ini, mohon maaf mungkin saya ada kekeliruan atau salah pengucapan untuk tester ini, ya. Seharusnya tester ESR meter, bukannya tester USR meter yang saya sebut yang kemarin atau yang terdahulu. Ya, berarti saya mohon maaf. Nah, di sini saya akan memperlihatkan atau menunjukkan yang berwarna merah ini berarti elko-nya tidak layak atau tidak bagus atau rusak. Nah, ini yang berwarna kuning itu setengah baik dan berarti setengah layak atau setengah rusak itu, ya. Dan ini ada lagi yang berwarna hijau itu. Ya, yang berwarna hijau ini berarti menandakan elko tersebut itu baik. Tuh, ya. Situ. Nah, bagaimana caranya untuk mempergunakan tester ini? Ya, coba dilihat dengan baik ya. Kita sama-sama belajar. Itu ya, saya akan praktekkan. Nah, ini ada 2 buah. Yang satu merah, yang satu hitam. Nah, ini kan jadi 2 ya. Sekarang saya akan menyalakan powernya. Nah, ini di sini ada tulisan on off.
Tuh, yang sebelah kiri ya. Itu ada off. Nah, yang di atas ini ada tulisannya elko dan Milar ya. Dan di sini ada yang disebut adjust. Adjust ini untuk mengatur jarum. Gitu ya. Saya akan praktekkan bagaimana caranya atau mempergunakan alat ini. Saya nyalakan dulu ya ke on. Tep. Nah, di sini ada indikator lampunya menyala berwarna merah ya. Sekarang ini saya tempelkan dulu, tep. Nah, jarum ini harusnya dia menunjukkan di angka 0. Tuh, ternyata dia masih di angka kurang lebih hampir mencapai 30. Ternyata kurang pas. Tuh, bagaimana untuk mengepaskannya? Kita harus memakai ini nih. Nah, ini tuh. Dia akan bergerak kan? Tuh. Ya. Tuh, akan bergerak. Kita lihat sampai dia menunjukkan angka 0. Nah, udah kan? Sudah ketemu kan? Nah, angka 0-nya. Nah, sekarang kita coba dengan memakai elko. Gitu ya. Yang tadi sudah dibahas di tester digital ya. Apakah ini masih bagus apa tidak? Kita coba ya. Kita praktekkan. Nah, ini jangan lupa. Ini tanda min. Berarti nanti dia ketemu di kabel hitam. Tuh ya. Ketemu kabel hitam. Yang satunya lagi di kabel warna merah ini ya. Taruh di sini. Tuh ya. Nah, sekarang lihat bagaimana dengan jarumnya. Nih, saya lepas dulu ya. Ini posisi ada di sebelah kiri. Kalau memang nanti dia mengarah ke 0 atau ke kanan jarumnya, berarti elko itu baik. Tuh, lihat. Nah, ternyata elko ini bagus atau layak dipergunakan. Ya, itu saja dari saya ya. Sekian dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester yang berikutnya yaitu tester analog atau tester jarum ya. Di sini skala menunjukkan huruf off, sedangkan jarum pada posisi sebelah kiri ya. Dan ini penggunaannya untuk mengarahkan atau mengepaskan jarum ini ya. Ya, sekarang saya akan mulai mempraktekkan. Nah, tester ini sifatnya sama. Dalam arti untuk mengukur elko ini bagus atau tidak di dalam untuk memakai tester analog atau jarum ya di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oh ya, saya hampir lupa. Di sini ada dua buah. Yang satu merah, satu hitam ya. Nah, para penonton mungkin sudah tahu penggunaannya ini ya. Gitu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali ya. Gitu. Di sini juga kita mari belajar bersama-sama ya. Sekarang untuk mengukur elko ini ya. Ya. Sekarang skala ini nih, yang ini nih ya, kita putar ke arah kali 100. Mana kali 100? Coba diperhatikan ya. Tuh, ya kan? Benar kan? Nah, skala ini menunjukkan angka kali 100 untuk mengukur ya, mengukur atau untuk mengetahui layak atau tidaknya elko ini untuk dipergunakan ya. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, sekarang saya akan coba tempelkan ini ya antara merah dan hitam. Coba diperhatikan. Ini sudah menunjukkan, oh belum, masih menunjukkan angka 1 ya, jarumnya itu. Tuh, angka 1 ya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan angka 0? Yang ini kita putar ke kanan secara pelan-pelan terus. Nah,
kurang pas ternyata. Sekali lagi, coba lagi. Iya, sampai ketemu ya. Nah, jarum sudah menunjukkan angka 0 ya. Tuh, ya, tolong diperhatikan. Oke. Nah, setelah dipaskannya jarum itu di angka 0, sekarang kita coba memakai elko ini. Apakah elko ini masih layak atau tidak? Ya, tolong diperhatikan. Sekarang saya langsung tempelkan saja. Tuh, yang negatif ke negatif. Nih, terus yang ini yang positif. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nah, ya. Tadi mungkin para penonton melihat ada pergerakan ke kanan langsung ke kiri. Nah, kenapa? Kalau begitu, berarti ini elko-nya masih bagus, masih layak, bisa dipakai atau masih bisa dipergunakan. Lain kalau memang ini jarumnya ke kanan saja, berarti dia short, berarti rusak. Itu berarti tidak layak untuk dipakai atau dipergunakan. Ya, begitu saja penjelasan saya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu elko yang berukuran ukuran nih ukuran 1000 mikrofarad 25 volt ya, jelas kan? Tuh, 1000 mikrofarad 25 volt. Nah, di sini ya, saya memakai tester digital atau angka. Dan ini dua buah kabel ini ya. Memang saya tidak rubah ya. Yang ini tetap kosong ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengukur. Nah, ini untuk mengukur 1000 mikrofarad 25 volt. Apakah bisa mempergunakan tester digital ini ya? Mari kita coba ya. Sekarang saya akan tunjukkan ke angka 200 mikrofarad ya. Kita coba. Nah, sekarang angka sudah ada yang menunjukkan angka 00 ya. Sekarang apa yang terjadi? Gitu. Nah, ini ada dua buah kabel. Yang satu hitam, satu merah ya. Nah, sekarang saya akan tempelkan ya. Yang warna hitam saya tempel ke, nah ini ada tuh tanda minus. Tuh ya, tanda minus. Sekarang saya coba tempelkan ke, nah tuh. Ya kan? Tuh. Ya. Ini kurang renggang. Mohon maaf ya, agak lama. Mohon maaf. Nah, nih satu lagi. Yang merah di sini. Nah, apa yang terjadi? Kelihatan nggak itu? Ada angka 1. Angka 1 itu menunjukkan berarti tidak bisa untuk mengukur 1000 mikrofarad. Ya, gitu. Kenapa tidak bisa? Karena di sini hanya untuk tuh yang ada tulisan 200 mikrofarad saja. Jadi lebih dari segitu dia akan menunjukkan angka 1. Contohnya seperti angka di mikrofaradnya itu 1000. Makanya hasilnya di tester digital ini menunjukkan angka 1. Ya, begitu saja dari saya keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester berikutnya yaitu tester ESR meter ya. Nah, di sini penggunaannya yaitu kita nyalakan dulu
Ya, on off-nya ini on, ini off ya. Ini saya nyalakan. Nah, ini posisinya ada di tulisan elko karena kita untuk mengetahui bagus atau tidaknya elko ini ya. Itu. Dan di sini juga ada tulisan nah ini. Nah, ini indikator lampu untuk power ya. Itu. Nah, sekarang saya coba nyalakan. Tap. Nah, ternyata dia nyala kan powernya. Tuh, lampu nyala berwarna merah. Nah, sekarang saya akan coba ya. Ini 1000 mikrofarad 25 volt. Apakah ini elko ini bagus atau tidak? Ya. Kalau yang tanda ini nih warna merah nih. Nih, tuh tanda merah. Ini berarti elko ini kurang baik atau rusak. Atau di sini setengahnya. Setengah rusak, setengah baik. Itu sedangkan di sini menunjukkan baik. Itu ya. Saya akan langsung coba. Ya, tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini ada tanda minus. Ya, saya pakai yang ini. Ya. Terus saya tempelkan di minusnya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Nah, yang satu lagi di sini. Mana sih? Nah, sekarang lihat itu. Jarum, saya lepas dulu lagi ya. Jarum itu menunjukkan di sebelah kiri. Nah, coba kita perhatikan. Nah, jarum ini apa menunjukkan ke angka 0 atau ke kanan. Berarti elko ini masih baik atau masih bisa dipergunakan. Itu ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester berikutnya yaitu tester analog atau yang disebut juga tester jarum ya. Nah, di skala ini tetap saya memakai kali 100 ya. Dan sini memang sudah saya atur ya. Coba perhatikan ya. Ini saya tempelkan antara merah sama hitam. Nah, lihat. Tuh. Ya. Angkanya sudah menunjukkan angka 0 ya. Itu. Nah, di sini saya akan ya bukan mengukur, maksudnya untuk mengetahui apakah ini elko ini ya, elko ini masih layak apa tidak ya dengan memakai tester ini ya. Nah, tuh ya. Kalau jarum ini menunjukkan dari sini ke kanan, terus dia kebalik lagi ke kiri, berarti dia menandakan elko itu masih layak, masih bisa dipergunakan. Ya, sekarang saya akan coba. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini min ini saya tempelkan ke yang hitam, sedangkan yang satunya lagi ke tuh lihat ke yang merah yang kayak itu ke positif tuh lihat. Nah ya tuh jarum bergerak ke kiri berarti menandakan elko ini masih bagus, dalam arti masih layak dipergunakan tuh ya. Itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan elko yang terakhir yaitu elko yang berukuran mana sih? Oh, jelas 160 volt. Nah, tuh ya kelihatan kan? Tuh, dengan mikrofaradnya 100 mikro ya. Nah, di sini akan saya praktekkan apakah elko ini, nih yang ini nih,
ya masih bagus apa tidak dengan memakai tester digital ya. Saya akan coba langsung ke skala 200 mikrofarad. Nah, Nah, di sini angka ini menunjukkan 00 ya. Sedangkan saya pakai ini 200 mikrofarad. Sedangkan kabel yang ini hitam dan merah masih posisi yang sama. Ya. Sedangkan ini tetap kosong. Ya. Karena emang ini kabel ini dikhususkan untuk mengukur elko. Ya. Itu dalam arti pemakaian digital, dalam arti tester digital maksud saya ya, atau tester angka. Mari kita bersama-sama perhatikan ya. Saya juga masih tahap belajar ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan ya, karena saya masih blow on, masih tahap belajar itu ya. Coba diperhatikan ya. Nah, ini kabel yang warna hitam ini saya tempelkan ke minus ya. Saya tempelkan ya. Nah, yang satu lagi ini merah saya tempelkan ke sini. Coba lihat. Nah, berarti dia kenapa tidak bisa, karena masih menunjukkan 00 gitu. Nah, 00 ini maksudnya apa? Berarti elko ini ya rusak. Dalam arti tidak layak untuk dipergunakan ya. Itu saja. Nanti setelah semua tester dipraktekkan, kenapa ini elko ini tidak bisa dipergunakan atau rusak, nanti saya akan jelaskan ya. Khususnya elko ini nih yang berukuran, nah kelihatan nggak? Nah tuh berukuran 100, masih buram ya, maaf ya. Nah, berukuran 160 volt ya, tuh kelihatan kan? Pak, 160 volt 100 mikrofarad. Nanti elko ini akan saya jelaskan kenapa elko ini tidak bisa dipergunakan. Nah, hasil dari tester digital ini menunjukkan seperti ini. Dan berarti 00, tidak ada perubahan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester berikutnya yaitu saya memakai tester ESR meter ya. Ini tester ini sudah saya setting sebelumnya. Jadi saya tinggal pakai saja ya biar tidak terlalu lama durasinya ya. Langsung saja pada pokok intinya ya. Nah, elko yang saya maksud di sini yaitu elko yang berukuran 160 volt 160 volt ya. Nah, kelihatan nggak tuh, coba mana sih? Tuh 160 volt 100 mikrofarad ya. Ini elko ini kita lihat apakah masih layak apa tidak, atau rusak atau bagaimana ya. Kita coba langsung ke tester ini ya. Ya. Ini posisi tetap di elko ya. Jangan dirubah karena kita sedang memakai elko ini ya. Sekarang saya nyalakan powernya. Tetap. Nah, nyalakan powernya. Nah, jarum ini tetap posisi di sebelah kiri atau di merah ya. Tuh, perhatikan. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. Ini biasa. Nah, ini biasa, ini kabel yang ini nih hitam min, berarti saya taruh di hitam ya. Ini. Sekarang yang ini satunya lagi saya masukkan bukan saya masukkan, misalnya saya tempelkan di sini. Nah, sekarang lihat. Sekarang jarum itu bergerak atau tidak? Ternyata tidak bergerak. Berarti ini elko ya, ini elko rusak
tidak layak dipakai atau dipergunakan, ya. Gitu. Nanti saya akan jelaskan setelah ketiga buah tester yang dipraktekkan atau dipergunakan, ya. Karena saya juga masih tahap belajar, ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tester yang berikutnya, saya mempergunakan tester analog atau jarum, ya. Di sini saya tetap masih menggunakan elko yang berukuran, nah ini, ya, kelihatan nggak tuh? 160 volt, 160 volt, ya, kelihatan nggak tuh? Ya, 160 volt, 100 mikrofarad, ya. Itu masih saya pergunakan elko ini, ya. Nah, sekarang saya akan langsung ke permasalahannya. Sekarang ini, ya, tester analog ini menunjukkan angka 0. Tuh, ya, angka 0 tuh. Ya, kurang lebih 0 lah, ya. Nah, memang nih tester sudah saya setting sebelumnya karena biar tidak terlalu lama gitu, ya. Sekarang saya tempelkan kabel ini hitam ke elko minus atau min. Nih, tuh, ya. Kelihatan kan? Nah, setelah saya tempelkan yang satu lagi ke yang positif. Nah, atau yang merah ini. Tuh. Mana sih? Aduh. Nah, udah kan? Sekarang kita lihat apakah jarum ini bergerak? Ternyata tidak bergerak. Gitu. Nah, ini saya juga hampir lupa. Skala tetap kali 100 ya. Jangan dirubah. Tuh, tetap kali 100 ya. Ternyata elko ini dalam arti jarum ini karena tidak bergerak, berarti elko ini kenapa? Rusak atau tidak layak dipakai, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa elko ini ada masalah atau yang disebut rusak, ya. Itu. Ya, begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan menjelaskan dua buah komponen elko, ya. Yang satu ini berukuran 160 volt 100 mikrofarad, ya. Tuh. Yang satunya lagi ini berukuran 1000 mikrofarad 25 volt. Ya. Di sini setelah kita cek atau para penonton melihatnya dengan memakai tester digital, dengan tester ESR meter dan tester analog atau jarum, ya. Elko ini ternyata apa? Hasilnya bagus, berarti layak dipergunakan. Karena kenapa? Lihat bentuk fisiknya, ya. Tuh. Tidak ada yang rusak atau yang cacat atau yang gelembung, itu istilahnya. Nah, lihat atasnya juga tuh. Bagus kan? Ternyata dia tidak ada gelembung-gelembungnya itu atau ke atas itu, ya. Ini maksudnya ini nih. Nih, itu yang putihnya, ya. Tuh. Nah, bawahnya juga masih bagus tuh, ya. Tuh. Atau kutub-kutubnya nih yang negatif. Tuh. Nah, ini yang positifnya. Tuh, masih bagus kan, masih layak. Nah, sekarang yang satunya lagi ini. Coba diperhatikan. Nah, yang ini kan ukuran 160 volt 100 mikrofarad, ya. Kita perhatikan memang kelihatan bentuk atau fisiknya ini masih bagus, ya.
Ya, tuh ya, perhatikan dengan baik ya, tuh ya. Tapi di sini, nah lihat itu sepertinya sudah ada kapur tuh, kapur ya, kapur. Ini juga yang bikin menghambat sebenarnya. Tuh. Kalau ini tidak ya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, nah ini ya, coba diperhatikan yang di atas. Ini di atas yang putih ini tuh yang sudah saya garis merah-merah apa pakai merah tuh. Nah, kalau saya miringkan coba dilihat dengan baik. Nah, tuh kan kelihatan agak menggelembung, dalam arti ke atas kan? Beda dengan yang ini nih. Tuh, beda dengan yang ini. Tuh. Ya kan? Tuh, dia tidak ke atas. Nah, kalau ini kan ke atas tuh. Kelihatan kita miringkan sedikit tuh. Atau kita gini lagi tuh. Tuh, beda kan? Nah, kalau yang ini agak ke bawah, ya, tengahnya tuh garis-garisnya. Sedangkan yang ini agak ke atas, naik lah gitu. Tuh, ya. Itu saja deh dari saya. Mohon maaf apabila penyajian saya kurang baik atau kurang bagus atau kurang lancar dan banyak kekurangan atau kesalahan. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya, karena juga saya masih tahap belajar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.